Jumpa lagi guys, salam sehat. Berita dari Republika Online. KPK didesak usut dugaan korupsi dalam pembahasan DOB Papua. Ini menarik guys. Jadi kemarin sebelum DOB 3 provinsi daerah otonomi baru, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, itu guys, semula pemerintah telah menyepakati pembentukan 3 daerah otonomi baru di Papua gitu. Ini dari Almanak, yaitu Aliansi Masyarakat Nasional untuk Keadilan, kemarin mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk mengusut adanya dugaan kuat korupsi dan suap dalam proses pembentukan daerah otonomi baru Papua. Desakan itu digelar Senin kemarin di Gedung Merah Putih ya, di mana koordinatornya si Rais menuturkan pihaknya menyayangkan dalam proses pembentukan 3 DOB baru di Papua dinodai adanya dugaan suap sejumlah pihak. Rais menyebut nama Bupati Merauke, yaitu kemudian nama anggota DPR dari fraksi Gerindra dan Pak Yan Mandenas, dan dari fraksi PDIP Pak Komarudin Watubun. Kemudian Pak Bupatinya Pak Baraka. Almanak menduga melalui kewenangannya para pihak mengatur dan melakukan siasat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini jelas terekam dalam video pidato yang beredar luas di masyarakat yang diucapkan Bupati Merauke ya, yaitu Romanus Braka, yang menyebut keterlibatan anggota DPR Saudara Yan Mandenas dan Komarudin Watubun yang merupakan anggota DPR RI dari Partai Gerindra dan Partai PDIP. Itu Republika guys. Ini tentu saja terkait dengan adanya menguji KPK, apakah KPK itu tebang pilih atau tidak gitu loh. Karena masyarakat menduga KPK ini di dalam persoalan hegemoni politik dan hegemoni hukum ini saling sedang melakukan satu tabrakan besar, di mana ada kepentingan-kepentingan politik yang menggunakan alat-alat hukum. Nah, otomatis ini yang menjadi suatu kecurigaan besar di dalam tampilan di panggung politik pusat, di mana seluruh calon-calon presiden itu disandera oleh masalah hukum. Seperti halnya awalnya itu muncul sejak Sambo bermasalah dengan Baradae. Kemudian Anies bermasalah dengan Formula E. Dan Ganjar disandera oleh EKTP. Kemudian Erlangga disandera oleh masalah garam. Pak Muhaimin yang tadinya untuk wakil di Pak Prabowo juga disandera oleh masalah kardus duren. Nah, penyanderaan para calon presiden ini yang dilakukan oleh satu
lembaga yang namanya KPK. Itu adalah fenomena baru di mana KPK ini kan punya sejarah. Awal didirikannya, cita-citanya, harapan-harapannya, itu bangsa Indonesia dalam 2 dekade ini kan merekam. Nah, kemudian KPK dikerdilkan oleh undang-undangnya yang baru, bahkan sekarang KPK itu kayak menjadi semacam bukan kelompok saja, kelompok KPK, kelompok pemuasan kepolitikan. Jadi sudah seperti mainnya sudah di ranah politik. Jadi hukum itu hanya menjadi satu alat saja. Akan tetapi pada prakteknya adalah tebang pilih ketika orang-orang yang di pihak anggap oposisi itulah yang menjadi sasaran. Sehingga seluruh orang harus ada di dalam satu barisan posisi, kira-kira begitu guys. Ini artinya berita ini tidak lebih dari ada juga dinamika bagaimana tuntutan masyarakat guys ya terhadap adanya KPK yang harus jangan tebang pilih. Seperti itu guys.